Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang serta penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, adapun rangkaian acara yang kita ikuti pada kegiatan hari ini adalah sebagai berikut. Yang ke-1, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, laporan Ketua Kelompok 22 Kuliah Kerja Usaha Desa Cibuluh, Kecamatan Ujung Jaya. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, doa. Yang keenam, pelaksanaan webinar laporan kuliah kerja usaha Kelompok 22 Desa Cibuluh, Kecamatan Ujung Jaya. Yang ketujuh, tutup. Hadirin yang berbahagia, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Handi Muslihuddin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anja'ul annayandilillati ya awamu wa yumbasiru mu'minina layyuna yamarun najkali'ati anna la'um kabirat. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati antana lahum ajaba aliman. Wa ya'ul insanu bisaridu ankum bil khair. Wa anna insanul ajulan.
وجعلنا الليل والنهار آيتين مكرنا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتمتكن فلم بربك ولتعلموا أن سنين والحساب وأولى شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan lantunan ayat suci Al-Quran ini mudah-mudahan menjadi ladang pahala khususnya bagi yang membacakannya, umumnya bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kepada acara yang ketiga, yaitu laporan Ketua Kelompok 22 Kuliah Kerja Usaha Desa Cibuluh, Kecamatan Ujung Jaya, yang akan disampaikan oleh Saudari Santi Berliani Dewi. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Bapak Sukmayadi MM. Yang saya hormati dosen pembimbing lapangan, Bapak AA Kartiwa MM. Yang saya hormati Kepala Desa atau perwakilan dari Desa Cibuluh, Kecamatan Ujung Jaya, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan taufik, hidayah, dan inayahnya pada kita semua. Dan tak lupa, sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, sehingga kita dapat mengikuti acara webinar laporan KKU Kelompok 22. Kelompok 22 yang beranggotakan 14 orang dan terdiri dari 3 orang mahasiswa akuntansi, 8 mahasiswa manajemen, dan 3 dari mahasiswa Diskeb, yang tersebar di 3 dusun, yaitu di Dusun Cibuluh, Dusun Pande, Dusun Cipinang Pait, yang terletak di Kecamatan Ujung Jaya. Adapun proker yang telah kelompok 22 selesaikan, diantaranya UMKM dan BUMDes. Sedangkan untuk potensi desa, di setiap dusun seperti di Dusun Cibuluh memiliki UMKM opak. Potensi di Dusun Pande memiliki UMKM tutug oncom, dan di Dusun Cipinang Pait memiliki UMKM bolu. Sedangkan produk unggulan dari setiap dusun, kelompok 22 mengambil dari Dusun Pande dan Cibuluh. Sekian laporan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Santi Berliani Dewi yang telah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kelompok 22 Kuliah Kerja Usaha di Desa Cibuluh, Kecamatan Ujung Jaya. Baiklah, acara yang keempat yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan akan disampaikan oleh dosen pembimbing lapangan Kuliah Kerja Usaha STIE 11 April Sumedang, kelompok 22 Desa Cibuluh, Kecamatan Ujung Jaya, yang akan disampaikan oleh Bapak AA Kartiwa MM. Dengan segala hormat kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya hormati
Wakil Ketua 1 STIS 11 April Pak Sukmayadi MM. Yang saya hormati Kepala Desa atau yang mewakili, yang saya hormati juga teman-teman peserta KKU yang saya cintai dan banggakan. Sebagai kata pembuka, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan juga dukungan berbagai macam pihak sehingga KKU ini bisa berjalan sebagaimana mestinya dan walaupun kondisi sekarang yang kita tahu bersama serba terbatas. Namun demikian, kita hanya bisa berupaya semaksimal mungkin apapun yang kita lakukan tentu akan bermanfaat bagi kita semua. Dan kepada yang terhormat Bapak yang mewakili lembaga, Wakil Ketua 1 Bapak Sukmayadi MM, pada kegiatan webinar kali ini dimohon untuk membuka secara langsung kegiatan ini. Nah, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, terima kasih kepada Bapak DPL yang telah memberikan sambutannya. Kita lanjutkan kepada sambutan yang kedua, akan disampaikan oleh Kepala Desa Cibulu, yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Yayat Ruhiyat sebagai kasih perencanaan. Dengan segala hormat kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf karena Bapak Kepala Desa Cibulu tidak bisa menghadiri Zoom kali ini, dan Sekretaris Desa juga sama karena ada berbagai kesibukan lain di desa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat ridhonya kita semua sekarang bisa bertatap muka meskipun dalam virtual. Salawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Agung Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan 11 April Sumedang, yang terhormat Bapak dosen pembimbing, mahasiswa-mahasiswi KKU dari STIE 11 April Sumedang, yang terhormat dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi dari peserta KKU STIE 11 April Sumedang, khusus untuk yang melaksanakan KKU di Desa Cibulu. Saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan 11 April Sumedang yang telah memberikan kepercayaan untuk istilahnya menitipkan mahasiswanya melaksanakan KKU di Desa Cibulu. Meskipun dengan situasi pandemi sekarang ini, tapi alhamdulillah semua dari awal pertama rekan-rekan mahasiswa datang ke Desa Cibulu, insya Allah berjalan dengan lancar. Yang kedua, saya atas nama pemerintah Desa Cibulu juga meminta maaf atau permohonan maaf jika dalam pelaksanaan KKU rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi ini tidak sepenuhnya oleh pemerintah Desa Cibulu dapat dibimbing gitu. Karena seperti yang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa ketahui bahwa di Kabupaten Sumedang untuk tahun 2021 ini adalah ada pemilihan kepala desa serentak, dan kebetulan Desa Cibulu di tahun ini adalah
masa akhir dari jabatan kepala desa yang notabene akan melaksanakan pemilihan kepala desa. Mungkin rekan-rekan perangkat desa, terus terutama untuk sekretaris desa dan Paku sendiri tidak dapat memberikan bimbingannya secara maksimal. Apalagi kepala desa kami Cibulu saat ini menjadi calon petahana yang setelah nanti ditetapkan akan cuti gitu loh, akan cuti. Sekali lagi saya selaku perwakilan dari pemerintah Desa Cibulu sekali lagi memohon maaf dengan berbagai kekurangan yang kami berikan kepada mahasiswa dan mahasiswi KKU STIE Yayasan 11 April Sumedang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atas segala kekurangan dan ketidakpuasannya. Mohon maaf, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Yayat Ruhiyat. Mudah-mudahan setelah walaupun berakhirnya KKU, kita masih tetap bisa menjalani silaturahmi yang baik ya Pak. Amin, amin. Harus. Ya, kita lanjutkan ke sambutan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua 1 STIE 11 April Sumedang yang dengan saya memohon dengan kerendahan hati sekaligus membuka acara webinar pada hari ini. Kepada Bapak Sukmayadi MM, dengan segala hormat kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Teh Ai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sehat semua ya. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Desa atau yang mewakili Pak Yayat hatur nuhun kersa rurumpaheun dina ieu webinar beserta jajaran Desa Cibulu. Kemudian juga yang terhormat dosen pembimbing lapangan kelompok 22 ya, Pak AA Kartiwa MM. Nah, ini berbangga sekali ya untuk urusan desa. Beliau ini mumpuni ya, Pak ini berpengalaman sekali tentang desa. Beliau juga banyak dan bertahun-tahun ini sering mendampingi desa ya. Salah satunya mungkin desa termasuk pemilihan kuwu yang melebihi dari 5 ya. Beliau juga salah satu aktivitas atau praktisi di pedesaannya. Jadi alhamdulillah ya, tidak salah mendapatkan DPL dari Pak AA, ini sebuah kelebihan tersendiri. Kemudian kalau saya lihat juga peserta di sini tadi, kalau Teh Santi menyebut ada kelas diskap di sini Pak Yayat ya, ini kelas karyawan ekstensi, ini juga praktisi nih. AI ini praktisi di Kecamatan Tanjung Medar ya. Kemudian Kang Farhan juga kebetulan sama dengan Pak Yayat nih, dia kasih perencanaan di Desa Banyu Asih, Kecamatan Tanjung Kerta. Jadi sepertinya ini banyak sharing ya di situ ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kemudian juga yang terhormat, jika memang ada yang hadir, saya pantau mungkin mudah-mudahan ada yang hadir, Bapak Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, Karang Taruna, pemuda dan pemudi Desa Cibulu yang saya hormati, kemudian juga adik-adik mahasiswa dan mahasiswi peserta KKU tahun 2021 yang Bapak banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, dan atas kudrat irodatnya, kuasa ilahi juga hari ini kelompok 22 bisa menyelenggarakan ya webinar serta hasil perkembangan dan laporan selama pelaksanaan KKU di Desa Cibulu
Ujung Jaya ini ya. Mudah-mudahan pelaksanaan webinar hari ini mendapatkan kelancaran, ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta Amin. salam tak lupa tetap kita curah ruahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi-tabiinnya, serta seluruh umatnya yang selalu taat tunduk patuh terhadap ajaran beliau yang insya Allah mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Dan semoga kita semua juga mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Baik, hadirin yang saya hormati, Pak Kuwu beserta jajaran, khususnya Pak Yayat dan warga Desa Cibuluh. Memang ucapan terima kasih juga kami dari STIE atas nama pimpinan, atas penerimaan yang luar biasa, begitu ramah, begitu indahnya jika kita pantau dari video tadi ya. Senang rasanya dan ingin sekali menambah waktu ya, apalagi kalau di offline sepertinya akan lebih senang lagi ya gitu. Tadi berbisik tuh Teh Ai, Teh Santi, Reza, aduh Pak tambihan deui cenah betah. Insya Allah mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Pak Yayat, Teh Ai, dan teman-teman yang lain ini tidak putus silaturahim sampai di sini ya. Bahkan kami berharap sekali ini Pak AA, Teh Santi sebagai koordinator di posko ini adalah muncul MOU ya antara desa, kemudian bisa DKM, BUMDesnya dengan pihak STIE. Nanti bisa di follow up oleh bagian kerjasama. Dan tindak lanjutnya nanti ini bisa dilanjutkan oleh PIBI ya, Pusat Inkubasi Bisnis, entah itu dengan UMKM, kemudian BUMDes dengan aparatur desa ataupun dengan koperasi syariah dan DKM ya, menyangkut dengan UM. Ini nanti adik-adik kelas kita juga bisa melanjutkan tentang program ini. Jadi betul tadi kata Pak Yayat, Bu Ai, silaturahim ini harus terus berlanjut. Kemudian permohonan maaf juga sama, saya kira Pak Yayat, Pak Kuwu dan warga Desa Cibuluh bahwa memang selama sebulan ini ya kurang lebih pasti banyak merepotkan khususnya aparatur pemerintahan desa, bahkan Pak Yayat sendiri mungkin pernah dari mulai observasi pernah direpotkan dengan permintaan data dan yang lainnya, kemudian juga ada tingkah laku sopan santun yang memang kurang berkenan di hati, utamanya dengan program juga mungkin yang kurang berkenan dengan program kerja Desa Cibuluh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan ke depan kita bisa terus mensinkronkan ya, kami dari akademisi bahkan bisa membantu untuk perkembangan yang lebih baik. Kemudian juga jelas ya, sumbangsih kita di sana tidak optimal, bahkan tadi Pak A juga dengan menyebut dengan keterbatasan. Tetapi paling tidak kehadiran kami mudah-mudahan bisa memberikan warna ya, walaupun sedikit untuk kemajuan desa yang kita cintai ini, Desa Cibuluh di Kecamatan Ujung Jaya. Sedikit sebelum membuka, saya kira perlu diterangkan bahwa yang pertama, capaian pembelajaran dalam KKU ini, Pak Yayat dan warga Desa Cibuluh, serta peserta KKU yang lainnya, ini merupakan pelaksanaan dari Tridharma perguruan tinggi. Ya, ada 3 ya dharma yang harus diabdikan oleh perguruan tinggi. Ya, sivitas, tidak hanya mahasiswa, dosen juga harus melakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Jadi pendidikan pengajaran KKU, kalau pendidikan matkul yang lain, mata kuliah yang lain itu ada yang di lab, ada yang di kelas, ada juga di lapangan dunia usaha di dunia industri. Nah, kita menyebutnya IDUKA Pak Yayat, kalau SMK menyebutnya DUDI, dunia usaha dunia industri, kalau perguruan tinggi menyebutnya IDUKA, industri dunia kerja. Sama-sama juga ya. Nah, pendidikan pengajaran untuk KKU ini harus dilaksanakan di lapangan, di masyarakat, jadi wajib. Dan dosennya itu seluruh stakeholder yang ada di sana, ya, masyarakat, Pak Kuwu, Pak Yayat, itu memberikan sebuah pendidikan dan pengajaran yang didampingi oleh DVL. Nah, memang di KKU ini kolaborasi antara seluruh ilmu ya, menyangkut ilmu manajemen maupun akuntansi. Kemudian dharma yang kedua adalah pengabdian. Jadi
tebih-tebihnya kami di Sebatun mah komo seperti IPB, ITB, kemudian Unpad mah aya nu ka Kupang, aya nu ke Makassar, kita masih mending. Ya memang dalam keterbatasan apalagi ya kita tidak boleh memang. Tapi kalaupun tidak PPKM pun waktu dulu normal kita masih alhamdulillah masih di wilayah Kabupaten Sumedang. Hal ini sesuai dengan komitmen MOU kita dengan pemerintah Kabupaten Sumedang yang meminta untuk bisa membantu memajukan dan program-program dari Kabupaten Sumedang. Mudah-mudahan ya, dan hari ini ada di 3 kecamatan, Buah 2, Ujung Jaya, dan Tomo. Kemudian dharma yang ketiga itu adalah penelitian. Jadi Handi tadi yang sudah bagus sekali mengaji melantunkan ayat Al-Qur'annya ya. Kemudian Ranti dan semuanya nanti untuk penelitian bisa saja di objeknya di Desa Cibulu ini ya. Bisa di desanya, bisa di BUMDesnya, bisa di DKM-nya. Misalkan ada permasalahan saat KKU ini ternyata kok BUMDesnya masih stagnan atau sudah jalan tetapi ingin meningkatkan pemasaran, pengembangannya di rencana program BUMDesnya. Tapi ada permasalahan di bidang pengetahuannya misalkan. Nanti kita akan analisis strategi knowledge management dalam rangka meningkatkan kinerja BUMDes. Nah itu sebuah riset-riset yang bisa dan nanti hasil analisisnya bisa bermanfaat karena ada manfaat praktis buat BUMDes itu sendiri, ada manfaat teoritis buat kita ya akademisi. Jadi banyak hal yang bisa didapat dari pelaksanaan KKU ini. Nah, Numawi tadi disebut sarupayaya sareng THA itu ya silaturahim ini kita tidak mungkin putus terus saja gitu ya. Karena secara ikatan akademik ini masih banyak kemungkinan dan mudah-mudahan saja ya ini terrealisasi dengan baik gitu ya. Jadi penelitian banyak sekali ya. Nah, hari ini yang Handi mungkin Handi ngambil apa nih UM-nya. Wah, ternyata UM-nya ada kendala di bidang pencatatannya nih. Wah, mungkin kalau pengabdiannya Handi misalkan mengadakan sebuah diklat untuk para pengurus UM di DKM model diklat kecil dari mulai pembukuan masuk. Itu sudah sebuah pengabdian yang luar biasa. Kita ya tentu saja kita bukan berarti tidak ingin pakai software dan yang lebih canggih, tetapi kita juga kondisikan dengan kemampuan yang ada di lapangan. Kami sama ibu-ibu pengajian kapasitas, nah ya antam dipaksakan kita yang luar biasa tinggi gitu ya, semampunya itu udah luar biasa. Dan saya yakin apa yang nanti ditampilkan dalam webinar adalah sebuah hasil observasi, temuan, kemudian Anda analisis, kemudian dengan metode yang tepat dan ilmiah Anda carikan solusinya, dan mudah-mudahan solusi ini bisa kita simak di webinar. Semoga webinar ini juga bisa disimak oleh stakeholder, kalau UMKM disimak sama UMKM-nya supaya hasil kamari si Eneng cek si teteh ieu teh kudu kieu gitu, kieunya. Nah, ini seperti itu tuh. Tapi kalaupun ada masalah, bisa saja ini menjadi berlanjut jadi sebuah penelitian. Sehingga saat Handi, Santi, Ranti nanti masuk semester 8, kenapa tidak judul penelitiannya yang barusan ditemukan di sini saja gitu. Ya banyak sekali ya gitu. Jadi Pak Yayat, demikian saya sampaikan sebetulnya capaian pembelajaran yang diinginkan dalam mata kuliah KKU ini adalah seperti kurang lebih yang tadi saya gambarkan. Dan sekali lagi terima kasih kami atas nama STIE, pimpinan atas kelegoan dan kebijaksanaan serta seluruh penerimaan dari warga masyarakat Cibulu terhadap mahasiswa dan mahasiswa kami kelompok 22 di desa Pak Kuwu dan Pak Yayat yang pimpin hari ini ya. Semoga Desa Cibulu selalu sukses terus. Kemudian yang terakhir atas permintaan tadi dari panitia, kemudian DPL juga, saya membuka dengan resmi webinar ini. Silahkan, semoga banyak manfaatnya dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ingat, sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi kaum yang lainnya ya. Semoga hari ini kita lillah, karena lelah kita akan, kalau lillah ini mudah-mudahan menjadi pahala yang besar di hadapan Allah untuk bekal kita nanti di akhirat. Nah, saya tadi sudah membuka ya dengan resmi, silahkan. Semoga webinarnya
lancar dan bisa bermanfaat. Demikian saya kira Teh Ai, Pak Yaya, terima kasih Pak AA, semoga webinarnya lancar dan mohon maaf dari saya apabila banyak kesalahan, kehilapan, dan kekurangan. Kalaupun ada benar jelas dari Allah, kalaupun salah itu kekurangan dan kebodohan sebagai manusia biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan webinar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan sambutan dan arahannya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan kegiatan dan bimbingan untuk masa yang akan datang. Amin. Hadirin yang berbahagia, agar acara ini berlangsung dengan lancar dan membawa manfaat, marilah kita bersama membajatkan doa yang akan dipandu oleh Saudara Pali Hardika. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbi ajmain. Amma ba'du. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah Tuhan pemilik segala apa yang ada di langit dan di bumi, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jiwa dan raga ini hadir menyerahkan kepasrahan diri atas kehendak dan ridho-Mu. Mohon, ridhoilah acara webinar dengan tema Optimalisasi Pengembangan Ekonomi pada Sektor UMKM dan BUMDes di Desa Cibuluh tahun 2021. Karenanya ya Allah yang Maha Agung, lancarkanlah acara kami ini, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat bagi kami yang hadir. Ya Allah Tuhan yang Maha Pemurah, bukakanlah pikiran kami, sucikanlah hati dan jiwa kami, agar mudah menerima dan melaksanakan sesuatu yang baik yang akan dihasilkan dari kegiatan ini. Berikanlah kami buah pikir dan ide cemerlang untuk membangun bangsa dan kampus tercinta kami. Berikanlah kami kekuatan dan kesungguhan untuk selalu berbuat baik, berkarya, dan berprestasi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Suci Engkau atas segala ketetapan dan takdir yang kami rasakan dalam hidup ini. Berikanlah kami hidayah-Mu untuk selalu dekat dengan-Mu dalam ibadah. Jadikanlah kami umat yang mampu bersabar atas segala ketetapan-Mu, dan mudahkanlah langkah kaki kami untuk selalu menuntut ilmu dan berbuat baik bagi sesama. Ya Allah, ya Rozak, karuniakanlah kami rezeki yang halal dan penuh keberkahan-Mu. Berikanlah kami kesehatan dan keberkahan usia, serta akhirkanlah hidup kami kelak dalam keadaan yang husnul khotimah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru dan pemimpin kami, dan pertemukanlah kami kelak dalam surga-Mu yang penuh dengan kemuliaan. Robbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke acara yang ke-6, yaitu pelaksanaan webinar laporan kegiatan pelaksanaan KKU kelompok 22 di Desa Cibuluh, Kecamatan Ujung Jaya, dengan tema Optimalisasi Pengembangan Ekonomi pada Sektor UMKM di Desa Cibuluh, Kecamatan Ujung Jaya. Webinar ini akan dipandu oleh Saudari Ranti Rahmawati sebagai moderator. Oleh karena itu, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Terima kasih MC atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kondisi pandemi yang dihadapi Indonesia sekarang ini, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Perkenalkan, nama saya Ranti Rahmawati dari kelompok 22 KKU Desa Cibuluh, STIS 11 April Sumedang. Terima kasih, saya telah diberi
kesempatan untuk menjadi moderator pada webinar kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Wakil Ketua 1 STIS 11 April Sumedang, Bapak Sukmayadi MM, yang terhormat dosen pembimbing lapangan Bapak AA Kartiwa MM, yang terhormat Kepala Desa Cibuluh maupun yang mewakilinya Bapak Yayat Ruhiat, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Webinar kali ini akan mengangkat tema optimalisasi pengembangan ekonomi pada sektor UMKM dan BUMDes di Desa Cibuluh. Materi yang akan dibahas diantaranya yang pertama, pemaparan profil Desa Cibuluh yang akan dibahas oleh Saudara Farhan Handika. Yang kedua, pemaparan materi tentang BUMDes yang akan dibahas oleh Saudari Tuti Widiawati. Yang ketiga, pemaparan materi tentang UMKM OPAK yang akan dibahas oleh Deti Sulastri. Yang keempat, ada pemaparan materi tentang UMKM Tutuk Oncom yang akan dibahas oleh Kiki Astrida. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan saat penyampaian materi berlangsung, yaitu dimohon kepada peserta untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofon saat penyampaian materi. Dimohon selama pemateri peserta webinar dilarang memberikan instruksi dan keluar dari ruangan Zoom ini. Lalu, jika memungkinkan, peserta webinar kali ini memakai background yang disediakan. Mungkin langsung saja kita ke materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pemaparan profil Desa Cibuluh oleh Saudara Farhan Handika. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk memaparkan tentang profil Desa Cibuluh. Yang terhormat Bapak Ketua STIE dan Pak dosen pembimbing lapangan, yang saya hormati juga Kepala Desa atau yang mewakili dari Desa Cibuluh, dan rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi STIE Sumedang yang saya banggakan. Saya akan memaparkan tentang profil Desa Cibuluh. Desa Cibuluh merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Ujung Jaya. Lokasinya berada di ujung utara wilayah kecamatan, sehingga berbatasan langsung dengan Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka, serta Kecamatan Conggeang, yang mana oleh pemerintah dikenal sebagai wilayah segitiga emas, karena berbatasan langsung dengan 3 kabupaten. Sebelum masuk lebih lanjut kepada profilnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah Desa Cibuluh. Desa Cibuluh diambil dari nama sebuah kampung yang berada di Desa Cibuluh. Nama Cibuluh sendiri berkaitan dengan sebuah tempat yang terletak di sebelah barat Kampung Cirangkong dan sebelah timur Kampung Cimeong. Tempat ini dikenal dengan adanya sungai yang jernih dan debit airnya besar. Di sepanjang aliran sungai banyak ditemui tumbuhan maupun pepohonan seperti ruyuk awi dari jenis bambu buluh, tamiang, haur, tali, surat, hideng, dan jenis bambu lainnya. Dengan banyaknya bambu buluh di sekitar aliran sungai ini, muncullah nama Cibuluh yang berasal dari gabungan kata cai dan buluh. Sebuah nama yang memiliki arti bahwa di sepanjang aliran sungai terdapat banyak ditemui pohon bambu buluh. Kembali lagi masuk ke profil desa. Batas wilayah Desa Cibuluh terletak di ujung barat wilayah Kecamatan Ujung Jaya dan berbatasan dengan 4 desa, yaitu sebelah barat Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, sebelah utara Desa Sah Bandar, Kecamatan Kertajati, sebelah timur Desa Sakurjaya, Kecamatan Ujung Jaya, dan sebelah selatan Desa Ungkal, Kecamatan Conggeang. Untuk luas wilayahnya, Desa Cibuluh memiliki luas 1.331 hektar dengan 50 meter ketinggian di atas permukaan laut.
Kondisi demografis Desa Cibuluh kurang lebih memiliki jumlah KK 2.320, jumlah penduduk 6.437, yang mana diantaranya laki-laki 3.196 dan perempuan berjumlah 3.241. Desa Cibuluh ini memiliki ciri khas untuk bidang seni dan kebudayaannya, karena mempunyai kebudayaan yang jarang dimiliki oleh desa-desa lain, yaitu Desa Cibuluh setiap tahunnya selalu ada kegiatan hajat buar bumi. Selain itu juga di Desa Cibuluh ada pencak silat, lembaga adat, komunitas, kecapi suling, dan budaya gotong royong yang sangat melekat pada masyarakat Desa Cibuluh. Demikian pemaparan tentang profil Desa Cibuluh. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Farhan Handika Maulana tentang pemaparan profil Desa Cibuluh. Selanjutnya yaitu pemaparan tentang materi BUMDes dari Saudari Tuti Widiawati. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Langsung saja, mengenai badan usaha milik desa atau bisa disingkat dengan BUMDes. Profil BUMDes Cibuluh. Nama BUMDes, BUMDes Cibuluh Jaya. Tahun dibentuknya tahun 2006. Jenis usaha BUMDes yaitu 1 gas, 2 beras, 3 sewa ruko, 4 kelontongan, dan lain-lain. Unit usaha utama yaitu gas, beras, dan sewa ruko. Lanjut, untuk kepengurusan BUMDes yang diketuai oleh Bapak Darno, berusia 43 tahun dan berpendidikan terakhir SLTA atau disebut dengan SMA. Berikut foto wawancara kami dengan pengurus BUMDes yang membahas mengenai lanjut BUMDes Cibuluh Jaya pernah mengikuti pelatihan, pembinaan, serta sudah mendapat legalitas BUMDes. Lanjut. Langsung saja untuk pelatihan studi banding ke Desa Cibodas, Lembang. BUMDes Cibuluh Jaya pernah mengikuti pelatihan studi banding dari desa yang bertempat di Cibodas, Lembang. Dan untuk pelatihan pembukuan atau manajerial belum pernah mengikuti pelatihan apapun. Yang kedua, pembinaan atau pendampingan studi banding ke Cibodas, Lembang. BUMDes Cibuluh Jaya pernah mengikuti pembinaan atau pendampingan studi banding di Cibodas yang diselenggarakan oleh kecamatan dan pembicaranya BUMDes Cibodas sendiri. Legalitas atau perizinan sudah resmi dari desa. Lanjut. Kendala yang dihadapi BUMDes Cibuluh Jaya. Yang pertama, kekurangannya permodalan. Modal BUMDes Cibuluh Jaya hanya dari anggaran desa yang tidak menutup kemungkinan tidak cukup untuk kemajuan BUMDes. Partisipasi masyarakat pun kurang dalam ikut serta permodalan BUMDes. Yang kedua, belum mempunyainya logo sehingga tidak terlihat bahwa usaha tersebut dikelola oleh BUMDes. BUMDes Cibuluh Jaya mengelola sebuah ruko. Untuk setiap ruko yang disewakan, BUMDes tidak terlihat adanya logo bahwa itu dikelola oleh BUMDes Cibuluh Jaya. Yang ketiga, kepengurusannya yang belum efektif. Yang dimaksud dengan kepengurusan belum efektif, yaitu kepengurusan masih belum jelas, masih ada pengurus memiliki rangkap dikarenakan kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerjanya. Yang keempat,
Kurangnya investor. Dengan kurangnya investor kepada BUMDes, jadi BUMDes sendiri pun belum bisa memfasilitasi UMKM yang ada di Desa Cibuluh tersebut. Yang kelima, kurangnya pangsa pasar atau konsumen. Kurangnya konsumen yang dimaksud mungkin dikarenakan rumah penduduk ke tempat BUMDes terlalu jauh, jadi bisa disebut kurangnya konsumen. Yang keenam, banyak yang berhutang. Para konsumen kebanyakan yang berhutang sehingga berpengaruh ke pendapatan BUMDes sendiri. Lanjut. Kontribusi untuk BUMDes Cibuluh Jaya. Kontribusi dari kelompok 22 untuk BUMDes Cibuluh Jaya. 1. Membuatkan logo. Logonya seperti berikut. Untuk logo sendiri, kami membuatnya dengan sederhana tapi bermakna, dan untuk mudah diingat. Yang pertama yaitu ada logo bahwa itu logo BUMDes Cibuluh Jaya sebagai penanda bahwa logo ini atas nama BUMDes. Dan untuk gambarnya menandakan bahwa itu menyediakan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, membuatkan banner BUMDes. Untuk banner BUMDes, kami menambahkan logo BUMDes sendiri yang kami buat, logo STIE, logo kelompok 22 Desa Cibuluh, kami pun menyertakan alamat BUMDes dan nama sosial media kelompok 22 Desa Cibuluh. Tak lupa kami pun menambahkan foto yang dijual di BUMDes. Tak lupa juga kami pun menyertakan sponsor. Pembuatan banner ini bertujuan untuk dikenali masyarakat sekitar yang masih belum tahu tentang BUMDes Cibuluh Jaya. Sekian penjelasan dari kami mengenai BUMDes. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudari Tuti Widiawati atas penyampaian materinya. Lanjut kita akan ke penyampaian materi yang ketiga, yaitu pemaparan materi tentang UMKM OPAK oleh Saudari Deti Sulastri. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan salah satu UMKM yang ada di Desa Cibuluh, yaitu ada UMKM OPAK yang bernama UMKM OPAK Ibu Oom. Nama pemiliknya Ibu Oom yang berusia 56 tahun, pendidikan terakhirnya SD, tahun mulai usaha tahun 2000, kurang lebih tahun 2010, yang beralamat di Jalan Cibuluh, RT 02 RW 04, Desa Cibuluh, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Sebelumnya, opak merupakan makanan ringan khas Sunda yang tentunya banyak sekali ditemukan di berbagai acara seperti hajatan dan syukuran. Makanan ringan ini sengaja dibuat untuk suguhan dan jamuan keluarga dan tamu yang datang. Terdapat ada dua jenis opak ketan yang dibuat oleh Ibu Oom. Yang pertama ada opak ketan dengan rasa manis dan opak ketan dengan rasa asin. Namun kebanyakan Ibu Oom memproduksi opak ketan rasa asin. Selanjutnya kami juga membantu dan melihat proses produksi opak. Untuk proses produksi pertama yaitu bahan opak ketan, yaitu tepung beras, ketan, kelapa, garam, dan bahan penyedap lainnya diaduk sampai menjadi adonan opak. Setelah itu dibuat menjadi bulatan-bulatan kecil agar dicetak atau dipipihkan menggunakan alat pencetakan opak seperti berikut yang ada di gambar. Setelah opak dicetak, lalu opak diletakkan di wadah besar yang terbuat dari anyaman bambu dan dijemur di bawah terik matahari sampai benar-benar kering. Setelah opak dijemur, nah seperti ini ada gambarnya. Lalu kita membakar opak sampai mengembang, berwarna kecoklatan dan renyah. Selanjutnya di sini ada foto produk jadi, namun kemasannya masih polos dan belum memiliki label atau identitas tentang opak Ibu Oom. Nah,
Permasalahan yang dihadapi UMKM Opak Ibu OOM sendiri yaitu yang pertama ada faktor cuaca. Karena proses produksi opak ini sangat bergantung pada sinar matahari untuk mengeringkan opak. Yang kedua ada harus mencari bahan baku ketan yang berkualitas. Karena untuk membuat opak yang berkualitas juga harus mencari bahan ketan yang berkualitas. Juga karena bahan baku ini sulit ditemukan dan jauh dari rumah Ibu OOM sehingga menjadi permasalahan di UMKM Opak Ibu OOM. Yang ketiga ada pesaing usaha sejenis dekat rumah. Karena di Desa Cibulu ini banyak sekali yang memproduksi opak dan Opak Ibu OOM adalah salah satunya. Dan yang keempat adalah pemasaran. Karena opak Ibu OOM ini berproduksi sesuai pesanan dan pemasarannya masih mulut ke mulut dan belum memiliki media sosial untuk mempromosikan opak tersebut. Selanjutnya ada kontribusi kuliah kerja usaha untuk UMKM Opak Ibu OOM. Di sini dibuatkan logo opak dikarenakan banyaknya pesaing usaha sejenis yaitu opak, maka kami buatkan logo atau label usaha sebagai identitas baru untuk usaha Ibu OOM ini yang bertujuan untuk mudah dikenali oleh masyarakat. Dalam inovasi kemasan yaitu label usaha opak terdapat gambar opak sebagai produk jadinya. Dan tulisan homemade menandakan bahwa opak tersebut benar-benar diproduksi oleh Ibu OOM sendiri. Juga di bawahnya kami cantumkan nomor kontak Ibu OOM agar yang ingin membeli mudah untuk menghubunginya kepada Ibu OOM. Dan di sini kita juga menyerahkan label kepada Ibu OOM. Dan kami juga membantu memasangkan label tersebut. Tak lupa kami juga membantu promosi UMKM Opak seperti lewat media sosial, Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Dan ini foto jadi produk opak yang sudah dikemas. Kurang lebih jumlahnya ada 1000 pieces yang harga satuannya 250 perak. Kami juga di sini sudah melabeli agar mengetahui identitas opak tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Deti Selasi atas pemaparan materi tentang UMKM opaknya. Lanjut kita akan ke pemaparan materi yang terakhir, yaitu pemaparan materi tentang UMKM Tutug Oncom oleh Saudari Kiki Astrida. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. UMKM Tutug Oncom, profil, nama UMKM Warung Ibu Carmana, nama pemilik Ibu Carmana Susana, usia 28 tahun, pendidikan terakhir SD. Tahun mulai usaha awal tahun 2021. Alamat Dusun Pande, RT 1 RW 1, Desa Cibulu, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Next. Proses produksi UMKM Tutug Oncom. Yang pertama, proses menyiapkan bahan. Bahan-bahan tutug oncom tentunya oncom, tahu, ayam, beras, cabai, garam, minyak, bawang putih, bawang merah, dan bawang daun. Yang kedua, proses penggorengan bahan. Proses penggorengan bahan yang pertama menggoreng tahu, menggoreng tempe, dan juga tumis bawang putih, bawang merah, masukkan oncom dan daun bawang, aduk hingga bumbu meresap lalu angkat. Setelah bumbu oncom sudah meresap dengan baik, campurkan oncom. Lalu proses yang ketiga, proses pengemasan produk. Dan yang keempat, produk jadi. Next. Permasalahan yang dihadapi UMKM Tutug Oncom. Yang pertama, permodalan. Kami juga kekurangan modal untuk mengembangkan usaha tutug oncom karena belum pernah menggunakan kredit dari bank.
Yang kedua, tidak ada logo atau kemasan masih polos. Kemasan masih polos sehingga membuat kemasan lebih tidak menarik. Yang ketiga, pemasaran kurang optimal. Pemasaran kurang karena penjualannya menggunakan sistem pre-order dan penjualannya diperkirakan 1 minggu hanya membuka 3 kali pre-order. Next. Kontribusi kuliah kerja usaha untuk UMKM Tutup Oncom. Kami di sini membuatkan logo yang dilengkapi dengan nomor WhatsApp-nya agar dikenali oleh masyarakat dan juga untuk mempermudah pemesanan Tutup Oncom. Yang kedua, kami membuatkan juga banner UMKM yang dipasang untuk di depan warung Ibu Charmanah. Yang ketiga, kami juga membantu promosi menggunakan WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Lalu yang keempat, kami juga membuat inovasi baru, yaitu inovasi nasi bakar, untuk menjadikan warung Bu Charmanah lebih berinovasi dalam menu makanan yang dijual dan tidak membuat bosan para konsumen. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Kiki Asida atas pemaparan materi tentang UMKM Tutup Oncomnya. Sekali lagi terima kasih kepada pemateri kita hari ini, yaitu Saudara Farhan Handika, Saudari Tuti Widiawati, Deti Sulastri, dan Kiki Asida yang sudah memaparkan materinya dengan begitu baik. Mungkin webinar kali ini telah tersampaikan semua materi yang akan disampaikan. Di sini saya akan menarik kesimpulan dari webinar Desa Cibulu, KKU Desa Cibulu tentang optimalisasi pengembangan ekonomi pada sektor UMKM dan BUMDes di Desa Cibulu, yaitu Desa Cibulu merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Ujung Jaya, lokasinya berada di ujung utara wilayah kecamatan, sehingga perbatasan langsung dengan Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kecamatan Congdeang. Lalu, Desa Cibulu juga mempunyai badan usaha milik desa dan UMKM yang telah berdiri. Untuk BUMDes Cibulu, bernama BUMDes Cibulu Jaya, tahun dibentuknya yaitu tahun 2006. Jenis usaha BUMDes ada gas, beras, sewa toko, kelontongan, dan lain-lain. Usaha unit utamanya yaitu gas, beras, dan sewa toko. Adapun kendala yang sering dihadapi BUMDes Cibulu Jaya yaitu kurangnya permodalan dan investor, belum mempunyai logo sehingga tidak terlihat bahwa usaha tersebut dikelola oleh BUMDes, kurangnya tenaga ahli, kepengurusan belum efektif, kurangnya dalam pemasaran, kurangnya pangsa pasar dan konsumen, sehingga upah penjaga BUMDes tidak sebanding dengan pendapatan BUMDes. Lalu ada kontribusi kami saat di Desa Cibulu, yaitu saat pembuatan logo, lalu kedua dibuatkannya banner, yang ketiga itu promosi di sosial media. Lalu untuk UMKM-nya ada UMKM Opak, UMKM Tutup Oncom. Untuk UMKM Opak dikelola oleh Ibu Oom. UMKM Opak sendiri mempunyai permasalahan yaitu faktor cuaca, pesaing usaha sejenis dekat rumah, harus mencari bahan baku ketan yang berkualitas, pemasaran. Kontribusi kuliah kerja usaha untuk UMKM Opak yaitu pembuatan label pada kemasan. Untuk UMKM Tutup Oncom, dengan pemilik Ibu Charmanah Susana mempunyai permasalahan yaitu diantaranya permodalan, tidak ada logo atau kemasan yang masih polos, pemasaran kurang optimal. Kontribusi kami pada UMKM Tutup Oncom yaitu dibuatkan logo, dibuatkan banner UMKM, dan inovasi produk baru. Mungkin sekian pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Semoga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik, dapat memberi wawasan dan pengetahuan yang baru. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi terakhir, diharap dulu meninggalkan ruangan Zoom karena ada sesi foto bersama virtual. Saya kembalikan kepada MC. Ya, baiklah. Terima kasih kepada moderator yang telah memandu kegiatan webinar kali ini sehingga penyampaian materi dapat berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, ada tambahan untuk pembahasan mengenai hasil sosialisasi infeksi, kenali gejala infeksi corona. Pada saat itu, kami sedang melakukan observasi dan ada sosialisasi dari Dinas Kominfo. Untuk penjelasannya, kami serahkan kepada Nisa. Untuk itu, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan tentang sosialisasi pembagian brosur yang berjudul Kenali Gejala Infeksi Corona. Brosur ini dipublikasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Sumedang. Pada saat kami melakukan observasi ke Desa Cibulu, kami tidak sengaja bertemu dengan para petugas Dinas Kominfo. Kami bekerja sama dengan Dinas Kominfo untuk membagikan brosur kepada masyarakat sekitar. Sekaligus kami melakukan kegiatan untuk observasi UMKM. Di sini tidak hanya melakukan kegiatan program kerja kami, tetapi kami juga ingin masyarakat sekitar peka terhadap gejala infeksi corona. Di dalam brosur ini terdapat judul yaitu Gejala Infeksi Corona dari Hari ke Hari. Secara garis besar, gejala infeksi corona pada hari ke-1 sampai 3 hari, yaitu gejalanya mirip dengan masuk angin, tidak demam ataupun lelah, makan dan minum secara normal. Pada hari ke-4 sampai hari ke-7, yaitu sakit tenggorokan, mulai anoreksi atau gangguan makan, mulai demam ringan sekitar 37 derajat Celcius, batuk dengan lendir atau batuk kering, diare, dan juga muntah. Pada hari ke-8, yaitu demam di dekat level 38 derajat Celcius, nafas sulit, batuk terus-menerus, nyeri sendi, dan sakit punggung. Pada hari ke-9, yaitu gejala tidak berubah, tetapi bertambah buruk. Itulah isi dalam brosur ini, yaitu kenali gejala infeksi corona. Pada situasi pandemi saat ini, tentu kami memiliki berbagai dampak di semua sektor, salah satunya UMKM, dan menghalangi aktivitas sehari-hari kita, akan tetapi tidak menyurutkan semangat kita dalam menjalani aktivitas. Salah satunya, kami melakukan pengabdian masyarakat dengan aturan protokol kesehatan yang baik atau disebut dengan 5M. Di antaranya, yang pertama, mencuci tangan, yang kedua, memakai masker, yang ketiga, menjaga jarak, yang keempat, menjauhi kerumunan, dan yang kelima atau yang terakhir, yaitu mengurangi mobilitas. Harapan kami, semoga kedepannya aktivitas serta perekonomian Indonesia semoga secepatnya pulih. Itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai sosialisasi pembagian brosur dengan topik kenali gejala infeksi corona dari hari ke hari. Sekian dari saya kembalikan kepada MC. Baiklah, terima kasih kepada Nisa yang telah menyampaikan hasil sosialisasinya yang terkait dengan kenali gejala infeksi corona dari hari ke hari. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Demikian kegiatan webinar pada hari ini. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Semoga webinar hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan rekan-rekan sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam kegiatan hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi foto dulu ya. Ada yang operator? Mangga operator. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Saya Satu, bebas. dua, tiga. Baik, sudah. Ya, terima kasih kepada Bapak dan rekan-rekan. Mohon maaf mengganggu waktunya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bapak hatur nuhun, Bapak. Sadayana rekan-rekan. Ya. Hatur nuhun, Pak. Sami-sami Bapak, hatur nuhun waktosna. Ya. Terus tiasa meninggalkan? Mangga Bapak, mangga. Siap. Selamat beraktivitas, Pak. Sudah. Pak Wiranto. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya sesuatu. Tadi Jum abi keluar sugante mati Jumna oge. Hatur nuhunnya tadi punten tadi teteh udah telat. Tekiat. Bapak hatur nuhun. Enak membahas itu penutupan. Mun pada iraha atas konfirmasi eta naik iki ka desana. Acan teh kan abi mah hayang netik kieu nya saran abinya. Jadi si laporan teh entos dipin gitu. Jadi harus benar-benar beres baru ngayakeun jadwal gitu. Oh, Kan urang teh bade penutupan sareng kampus mah kan online. Jadi urang mah khusus gitu kayak penutupan tuh kayak dibilang santai henteu oge kita maksudnya ditanya geus terus beres gitu laporan janten misalkan tenan tanda tangan ke uih deui ka desa gitu sakantanannya pamitan nanaon lah gitu nya ibaratna diedar. Mohon. Jadi jantan kumaha jadi pada dibereskeun heula laporan. Sarang di print kan ai sampulna eta ngan di sampul teh. Pakai background, Mbak. Biar suara hayam saha. Kurang ngajar. Nah, ini balik ya. Oke. Terus tiasa ngalaan iya atos merenang. Atos ya. Ada TL terus sayanya terus web.
Kumaha apa Farhan? Ada Teh. iya pisan. Atas ya, atas mood menjalani hari. Iya. Saya mogok, aduh, beberebedan wae nyendak motor ge. Silakan ya, Teh. Ya teh acan bebas ngobrolna. Muhun, sieun, eta kumaha tuh? Ayo kene rumah mantau.